Kalau untuk dampaknya, ini ada dampak positif dan negatif. Kira-kira berarti mana dampak positif dan negatif? Kalau berbicara dampak positif dan negatif, tentu kalau dari perspektif pengusaha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak berjumpa, Pak Soedan. Jadi hari ini kita di catatan jurnalis telah menghadirkan tokoh pemuda Lubuk Linggau. Ya, selamat datang Adinda Hidayat. Nah, ini aktivis tokoh pemuda, apa lagi? semacam itulah. Cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi tukang demo juga ya. Oke. Sebenarnya tidak banyak loh yang pengen kita tanya mengenai kota Lubuk Linggau dengan kemajuan kota yang cukup berkembang setelah Palembang. Nah, jadi inilah kota Lubuk Linggau yang saat ini sudah masuk tahap kota modern ya. Ya. Beberapa hari yang lalu, Dinda, ini ada bukan beberapa hari, sudah hampir 1 bulan ini ya, mengenai diskotik, diskotik dunia malam dan hiburan yang kurang pas, tapi tergantung spek ya yang memandangi ya. Jadi selaku pemuda Lubuk Linggau, menurut Hidayat ini dengan hadirnya hiburan malam ini bagaimana nih? Apakah ada dampak positif dan negatifnya? Pertama-tama ya tentu kalau kita berbicara pandangan, ya hari ini dengan hadirnya tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat rekreasi malam, tempat-tempat refleksi malam, ya, tentu ini menandakan kemajuan suatu daerah. Kita sepakat di situ. Ya. Cuman di sisi lain kita juga harus mempunyai pandangan tentang hadirnya tempat ini, karena kenapa? Tentu pasti ada konsekuensi dari hadirnya tempat-tempat semacam ini. Nah, dan lalu mengenai hiburan malam ini adalah ruang untuk pengusaha masuk ke daerah melalui sistem aturan yang dibuat oleh negara. Kita harus sepakat dan untuk sepakat bahwasanya tempat ini dikasih ruang untuk negara berdiri. Tetapi dengan catatan harus mempunyai dengan standar aturan yang ada. Artinya tempat ini berdiri harus melalui standar dari ruang aturan yang disediakan pemerintah. Oh ya, standar itu yang seperti apa? Standar yang dibuat? Tentu kalau kita berbicara standar, kita lihat dulu jenis dari usahanya, klasifikasinya seperti apa, operasionalnya seperti apa. Nah, harus ada prinsip dasar yang disediakan oleh pemerintah. Tentu tempat ini kan berdiri melalui ruang-ruang yang disediakan negara melalui aturan. Tujuan operasional usahanya harus sejalan dengan yang disediakan oleh negara dan diikat melalui, kalau di daerah, peraturan wali kota, peraturan daerah. Nah, ini yang memperjelas tempat ini berdirinya seperti apa. Itu di sini. Jadi kalau menurut Hidayat nih, diskotik atau kafe ya, yang di Lubuk Linggau ini sudah memenuhi aturan belum yang ada untuk saat ini? Kalau berbicara sesuai dan aturannya, kalau kita melihat isu sosial hari ini, banyak perspektif yang muncul, banyak isu yang muncul mengenai hiburan malam ini. Nah, untuk kesesuaian dari perizinan yang ada, ini kan akses dari instansi-instansi pemerintah, instansi-instansi aparat penegak hukum. Nah, kita sebagai warga
Lubuk Linggau sebagai pemuda Lubuk Linggau hanya melihat isu yang berkembang hari ini, dan kita juga harus juga rasional menangkap isu-isu yang ada, terutama tentang hiburan malam ini. Ya, saya melihat bahwasannya ada hal yang tidak wajar ketika tempat-tempat ini berdiri. Oke. Seharusnya mengikuti aturan yang ada, tapi secara teknis operasional kesehariannya itu tidak sesuai dari aturan yang ada. Berarti izin menurut Hidayat ya, berarti izin yang dibuat oleh pengusaha kafe diskotik ini tidak sesuai dengan yang diperuntukkan gitu ya, mungkin semacam itu. Artinya saya tidak menjustifikasi bahwasanya izinnya tidak sesuai, karena saya tidak memegang izin itu. Tapi pada intinya kalau kita lihat operasional yang ada, manajemen di lapangan, tentu berbanding terbalik dari aturan. Karena ya, saya ini juga bahasanya kadang-kadang dapat laporan, kadang-kadang kita juga penasaran, kita mengunjungi tempat itu. Nah, dari akumulasi pandangan kita, ya secara teknis ya tidak sesuai dengan aturan. Nah, jadi kalau mengenai izin itu mungkin kita tidak memahami pasti kan. Ya. Jadi kalau untuk kenapa ruang pembukaan kafe dan diskotik di Lubuk Linggau ini merajalela itu? Apakah ada dampak bagi pemerintah atau yang lainnya? Jadi ya, yang saya pahami pada intinya ya, seperti di awal tadi, negara menjamin, memfasilitasi tempat ini berdiri melalui standar aturan yang ada. Kita harus sepakat di situ karena aturannya dasar dari mereka berdiri itu ada yang disediakan oleh negara. Terus mengenai kenapa tempat ini bisa berdiri, karena negara menyediakan tempat ini, itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus digarisbawahi syarat dari berdirinya ini harus memenuhi kualifikasi dari usahanya itu sendiri. Pengawasan ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah khusus. Ada lagi, apalagi kita lihat dan kita baca bersama bahwasanya izin dari tempat usaha ini izin terpadu satu pintu melalui perizinan pusat. Kita lihat banyak pernyataan-pernyataan dari pemerintah daerah seperti itu. Nah, kita melihat di lapangan seharusnya kenapa bisa pemerintah daerah itu dapat memungut PAD dari tempat-tempat ini kalau pernyataan pemerintah daerah izin ini diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, ini harus menjadi tanya-tanya. Jadi kalau untuk dampak ini ada dampak positif dan negatif. Nah, kira-kira berarti mana dampak positif dan negatif? Kalau berbicara dampak positif dan negatif, tentu kalau dari perspektif pengusaha, ini positif bagi mereka. Tapi kalau kita perspektifnya kita bangun tempat ini untuk tujuan sosial, banyaklah negatifnya. Karena kenapa? Yang mengkonsumsi ini warga, yang mengkonsumsi ini publik, dan mengkonsumsi ini masyarakat banyak. Nah, tentu banyak tentu banyak ruang-ruang individual yang untuk menggali potensi dirinya kadang-kadang dari tempat seperti itu. Kalau untuk dampak ke anak bangsa, ya Gen Z lah, itu berapa persen kalau dengan hadirnya dunia malam ini? Nah, sangat prinsip, baik lagi ya, karena kita ini terbatas, kita tidak bisa mengakumulasi berapa persen anak bangsa yang terlibat di sana, berapa anak bangsa yang mengalami kerugian. Pemerintah yang bisa mengakses ini
atau aparat penegak hukum yang bisa memperjelas soal ini. Nah, dan kita hanya melihat kadang-kadang tempat seperti ini diakses oleh generasi-generasi bangsa yang seharusnya mereka tumbuh dan berkembang yang disediakan oleh fasilitas negara dengan benar. Nah, ini malah sebaliknya. Seharusnya pemerintah melalui pendapatan daerahnya mengakumulasikan soal pendapatan ini untuk kemajuan anak-anak bangsanya. Tapi di sisi lain, tempat ini mengakomodasikan bahwasannya ini untuk daerah dan daerah untuk masyarakat. Tapi pada intinya ya masyarakat sendirilah yang mendapatkan kerugian secara langsung padahal. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Kalau untuk presentasi itu kan adakah di diskotik itu minimal atau harus berumur berapa belas tahun atau 20 tahun itu ada? Secara teknis kalau kita berbicara aturan, pemerintah wajib memperjelas standar aturan yang ada kepada tempat-tempat ini. Iya, karena itu Iya, jelas kan. secara teknis wajib. Nah, hari ini isu sosialnya banyak mengatakan tempat ini dapat diakses oleh anak di bawah umur. Minuman-minuman yang diperjualbelikan boleh dibawa keluar. Nah, dan segala jenis minuman itu disediakan. Nah, ini yang paling buruk dari tempat-tempat hiburan ini kalau kita lihat. Belum lagi ada tambahan isu mengenai maraknya penggunaan narkoba, maraknya prostitusi di tempat semacam itu. Nah, ini yang kadang-kadang secara naluri tidak dapat diterima oleh masyarakat. Jadi kuncinya kita selaku orang tua ya, harus mengawasi ya. Karena dengan adanya hiburan malam, diskotik dan sebagainya, hanya takut nanti terbawa arus, ya. Ya, tentu kalau soal mengawasi ya kita ini dapat mengawasi diri kita dan keluarga. Karena akses sebagai warga Kota Lubuk Linggau itu sebatas itu, dan ini balik lagi peran pemerintah yang lebih dalam membatasi, memperketat teknis standar dari operasional tempat itu berdiri. Bisa jadi ya kan tempat ini karena tidak direkomendasikan, tidak dibatasi usianya, tidak dibatasi kadar alkoholnya. Nah, ini memungkinkan timbul hal-hal yang di luar dari kepentingan pemerintah itu sendiri akhirnya. Ini yang cukup menarik sebenarnya. Jadi pertanyaan ini agak berat. Apakah narasumber kita ini siap menjawab pertanyaan ini, atau kau di bisu-bisu kebayar? Jadi ini, apakah ada peran pihak yang terlibat dengan hadirnya diskotik dan dunia malam itu? Kalau kita berbicara proses aturan, aparat penegak hukum, instansi keamanan pasti ada peran di sana. Tetapi dalam ruang yang dibatasi. Karena kenapa? Ya, kalau instansi pemerintah, aparat penegak hukum, instansi keamanan tidak berperan di sana, artinya negara melonggarkan dari aturannya sendiri. Teknis dari operasional negara, kaki tangan negara ini ialah instansi-instansi yang ada hari ini. Nah, apabila ini dilonggarkan, mereka menutup mata, pasti banyak dampak yang dihasilkan tadi. Berarti ada aktor-aktor di belakang yang mendukung. Ya, kalau kita berbicara aktor, setiap tempat-tempat yang semacam ini, ya mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, pasti ada oknum yang membacking. Karena kenapa? Kita lihat ya kadang-kadang tempat ini ya menyediakan keuntungan. Keuntungan ini ya tidak dibagi secara terbuka oleh tempat-tempat semacam ini. Artinya mereka membangun sistem.
Nah, dengan mereka membangun sistem ini, tentu ada hubungan yang terikat. Walaupun secara aturan tidak tampak, secara regulasi tidak terlihat, masyarakat tahu pasti ada kesepakatan jahat. Apalagi sudah terpampang isu-isu yang sudah jelas dari pelanggaran-pelanggaran tempat ini. Kenapa bisa kita menduga seperti itu? Karena kita sering mendengar tempat ini menghasilkan keributan, tempat ini menghasilkan kekacauan sosial, tempat ini melanggar moral. Tapi kenapa tetap berdiri? Nah, tentu ya pandangan kita, hemat kita, ini pasti ada oknum di baliknya. Tapi oknum ya, oknum. Oknum. Jadi cukup menarik nih. Jadi saya kira tadi narasumber agak takut untuk berbicara mengenai backing di belakang tadi ya. Nah, jadi setelah yang ini tadi kita juga ada pertanyaan yang cukup serius karena di bagian utara ya. Bagian utara itu hampir dihuni kalau bahasa yang sehari-hari dihuni oleh hiburan malam. Setahu kita bersama bahwa wilayah tersebut itu wilayah Cikencreng. Nah, apakah itu tanah pemerintah yang dibangun itu atau pinjam pakai atau milik sendiri? Kalau menurut ya. Jadi pandangannya ya ada isu yang menyebutkan tempat ini dapat berdiri di lahan negara. Di luar kita pernah dengar isu semacam itu. Karena kilas lalu, ya, hari-hari yang lalu, lahan di utara itu banyak yang menyebutkan lahan Cikencreng. Artinya lahan ini kalau tidak milik negara, milik badan usaha milik negara. Tapi ada kisru juga yang menyatakan sebagian lahan ini milik masyarakat. Nah, dengan hadirnya tempat hiburan malam ini, itu harus lagi diperketat dengan perizinannya. Karena izin itulah yang nanti yang memperjelaskan lahan yang digunakan untuk pengusaha ini membangun usahanya, ini di lahan negara atau di lahan milik sendiri. Diperjelas lagi, dikaitkan lagi, kalau lahan milik sendiri selaras tidak dengan surat izin operasional yang ada berdasarkan klarifikasi dari acuan perizinan yang ada. Kalau tanah milik negara, artinya kalau tempat ini dapat berdiri di lahan negara lebih kotor lagi. Karena kenapa? Artinya negara dapat diakses oleh warga negara yang sembarangan. Kita bayangkan hari ini dapat berdiri tempat-tempat ini di wilayah utara. Tapi kalau ada akses masyarakat untuk membuat izin yang dengan sembrono, artinya sama dong. Kemungkinan ke depan taman kurma ini bisa dibangun pada hiburan malam. Karena kenapa aksesnya ini tidak dibatasi oleh negara. Jadi sebelahnya masjid, sebelahnya iya, kalau pemerintah melonggarkan ini tanpa ada penindakan, tanpa adanya hal yang detail dilihat dari pengusaha ini membangun, kedepannya bakal bahaya. Berarti bisa saja terjadi. Bisa karena saja terjadi. Ketatan pemerintah dan aturan-aturan itu belum jelas ke sini. Karena kita lihat juga, kita dengar kadang-kadang statement dari pemerintah daerah kenapa tempat ini berdiri itu kadang-kadang untuk mendapatkan penghasilan daerah. Nanti penghasilan daerah ini didistribusikan melalui sekolah, SDM-nya. Tapi secara tidak langsung, sebelum ini penghasilan ini didistribusikan, dampaknya sebenarnya duluan. Nah, pemerintah harus melihat lagi kepentingan dominan yang mana, dampak yang duluan yang mana. Di situ ini. Baik, kawan-kawan, jadi sudah banyak ya yang kita bincang-bincang tadi. Kita ini kadang bahasa Palembang, kadang bahasa Indonesia. Ya. Jadi yang penting kita bawa happy
dengan hadirnya podcast di catatan jurnalis hari ini, semoga memberi pandangan kepada masyarakat, kepada para pemuda, khususnya di Kota Lubuk Linggau, karena baru-baru ini bukannya diskotik ini baru buka. Iya. Jadi di launching akhir tahun ini ada beberapa diskotik yang akan di launching. Ya, berarti kan hebat kan. Berarti semakin banyak para investor yang akan hadir ke Lubuk Linggau. Semoga memberi dampak positif, dan negatifnya kita jaga anak-anak kita dengan baik, keluarga kita dengan baik. Nah, ini ya di closing acara ya. Di closing acaranya sebenarnya agak simpel loh. Tapi aku pengen pandangan kamu dan harapan kamu untuk pemuda di Kota Lubuk Linggau mengenai apa ya? Kalau lebih tepatnya kalau dikatakan akhir zaman salah ya, karena masih lama ya. Nah, jadi mengenai peredaran narkoba dengan hadirnya diskotik ada di mana-mana sekarang, mungkin ada yang nak sampaikan ke kawan-kawan di rumah. Jadi pada intinya ya, kita tidak menyalahkan tempat ini berdiri. Ya. Karena negara menyediakan ruang pengusaha masuk untuk melakukan usaha melalui aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dalil pemerintah hadirnya tempat ini untuk menunjang pendapatan daerah, ya hasilnya harus melalui proses transparansi kewarga daerah, khusus Kota Lubuk Linggau. Jadi masyarakat yang hari ini yang masih bertanya-tanya atas konflik, atas isu, ya dapat pemahaman bahwasanya tempat ini berdiri melalui sistem aturan yang sesuai, yang jelas. Output dari pendapatannya ini loh. Ya, kita bangun ini untuk SDM ini, untuk kemajuan ini, sehingga masyarakat bisa menerima. Nah, hari ini kita lihat kurangnya edukasi pemerintah dengan hadirnya tempat-tempat semacam ini. Bukan mengedukasi secara pembelajaran, bukan. Secara teknis aturan, pemerintah harus memperketat ruang dari pengusaha-pengusaha melakukan usahanya, apalagi semacam ini yang tentu bakal menjadi gejolak sosial. Menurut kita lagi ya, untuk pemudanya ya, kita tidak menyalahkan juga pemuda, tapi dengan segala konsekuensi, dengan segala kesadaran, ya kita juga harus sadar juga peran kita sebagai putra daerah, sebagai pemuda daerah. Nah, boleh kita melakukan hiburan di tempat itu, kita harus sadar dulu konsekuensinya apa, yang bakal terjadi apa, dan apa input yang dihasilkan kita dan yang bakal merugikan kita. Ya, kita juga harus tahu. Dan kadang-kadang juga kita kan hobi juga. Ya. Dikatakan hobi tadi bukan kita ingin mendukung, bukan. Nah, kita pengen tahu loh tempat ini berjalan sesuai dengan aturannya. Apalagi porsi kita kan sebagai aktivis, sebagai tokoh pemuda, kita melihat tempat ini outputnya sejauh mana untuk pemerintah daerah. Yang kedua, benar tidak, ya kan pemerintah sudah melakukan pengawasan dari hadirnya tempat-tempat semacam ini. Kalau kita tidak cross check langsung dengar isu-isu yang ada, ya isu-isu yang ada hari ini kan harus dicerna. Itu pandangannya. Kalau memang ini perlu digarisbawahi, kalau memang pemerintah daerah mengatakan ini menjadi sumber pendapatan baru untuk daerah, ya masyarakat harus mendapatkan informasi terbuka secara transparan apa outputnya. Kalau akumulasinya soal pendapatan, yang dihasilkan dari pendapatan ini apa? Jadi secara tidak langsung kamu tuh minta ketegasan juga sama pemerintah ya. Memang harus wajib. Ya. Seperti itu pandangannya. Oke. Mungkin kita closing ya. Mungkin hari ini cukup menarik dengan pembicaraan kita mengenai hiburan dan diskotik ya. Nanti tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa kembali ya di catatan jurnalis.